Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aurelia Siswanti dari kelas 10-6. Pada video ini, saya ingin mengulas cerita babat Saduran berjudul Cinta, Dosa, dan Penebusan yang bersumber dari Perpusnaspres. Jadi, pada awal cerita, ada seorang bayi laki-laki yang baru saja lahir di lingkungan istana bernama Malem Diwa. Malem Diwa merupakan seorang anak yang aktif, ceria, dan penasaran akan banyak hal. Suatu hari, ketika Malem Diwa berusia 4 tahun, Malem Diwa melihat ada banyak orang yang datang ke masjid. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada pengasuhnya, apa yang sedang mereka lakukan di sana? Dan pengasuh itu pun menjawab, mereka ke masjid untuk melakukan sholat. Karena masih penasaran, Malem Diwa terus bertanya mengenai agama Islam. Hingga pada ia usia 6 tahun, ia semakin pandai belajar mengenai agama Islam. Dan pada saat itu juga usianya sudah mulai dibilang pantas untuk melanjutkan pendidikan. Malamnya, para pengasuh dan tabib mengadakan rapat untuk membicarakan tentang pendidikan Malem Diwa yang akan dilaksanakan. Salah satu dari mereka mengusulkan agar membawa Malem Diwa ke Aceh Utara. Di sana, Malem Diwa akan diajarkan langsung oleh Tengku Cik Awe yang kebetulan adalah seorang ustadz di negara itu. Tengku Cik Awe mempunyai seorang anak perempuan bernama Putri Zalika yang umurnya kurang lebih sama dengan Malem Diwa. Singkat cerita, Malem Diwa pun sampai di Aceh Utara dan melanjutkan hidupnya di sana. Di sana, ia tidak terlalu merindukan kampung halamannya karena sifat orang-orang di sana tidak jauh beda dengan orang-orang di kampungnya. Singkat cerita, Malem Diwa tumbuh menjadi seorang lelaki yang gagah dan umurnya sudah dibilang pantas untuk menikah. Ia ditawari oleh Tengku Cik Awe untuk menikah dengan Putri Zalika dan sempat disetujui oleh Malem Diwa sendiri. Namun, sore harinya ketika Malem Diwa sedang mandi di sungai, ia menemukan beberapa helai rambut milik perempuan yang terbawa arus sungai. Karena penasaran, Malem Diwa pun menyusuri sungai keesokan paginya. Dan benar saja, di hulu sungai yang jauh, ada seorang perempuan yang sedang mandi bernama Putri Bungsu yang merupakan seorang bidadari. Malem Diwa pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Melihat Putri Bungsu masih berendam di sungai, Malem Diwa pun mengambil baju Putri Bungsu dari atas batu untuk disembunyikan, agar si Putri Bungsu tidak bisa pulang ke negerinya. Kemudian, si Putri Bungsu yang sudah selesai mandi di sungai, kebingungan dan mulai mencari pakaiannya, tapi tak kunjung ketemu. Dan akhirnya, Malem Diwa pun datang dan mengajak Putri Bungsu untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, si Putri Bungsu diam-diam juga menyukai Malem Diwa. Dan ketika sampai di rumah, Malem Diwa langsung mengatakan bahwa ia ingin menikahi Putri Bungsu dan tidak jadi menikah dengan Putri Zalika. Singkat cerita, pernikahan pun dilakukan. Malem Diwa dan Putri Bungsu resmi menjadi suami istri dan dikaruniai satu buah anak laki-laki.
Kehidupan malam diwa begitu bahagia hingga sang buah hati lahir. Namun, itu tak kunjung lama. Suatu hari, si putri bungsu rindu dengan kegiatannya mandi di sungai seperti dulu. Jadi, ia memutuskan untuk pergi ke sungai tempat dia biasa berendam. Dan ternyata, barang yang ia cari selama ini ada di dalam dahan pohon yang sengaja dilubangi oleh sebuah pisau. Baju yang bisa mengantarnya pulang ke negerinya ada di dalam dahan pohon tersebut. Dan di sana juga terdapat pisau kepunyaan malam diwa. Seketika, amarah si putri bungsu langsung memuncak. Ia ingin segera bertemu dengan suaminya dan meminta penjelasan atas kejadian tersebut. Malamnya, saat malam diwa pulang, ia menemukan istrinya sedang berada di luar rumah sambil memandangi langit. Ketika ia menghampiri sang istri, wajah si putri bungsu terlihat sangat kecewa dan marah. Putri bungsu lalu meminta penjelasan atas apa yang ia temukan di sungai. Tentu saja, malam diwa langsung terkejut dengan ucapan si putri bungsu. Malam diwa lalu meminta maaf karena sudah menyembunyikan baju si putri bungsu, sehingga putri bungsu tidak dapat pulang ke negerinya. Putri bungsu mengangguk, namun juga memberi malam diwa syarat, yaitu jika malam diwa ingin bersama putri bungsu dan anaknya lagi, malam diwa harus melakukan banyak kebaikan untuk menebus dosa-dosanya itu. Putri bungsu pun menghilang, kembali pulang ke negerinya. Malam diwa pun merasa kecewa pada dirinya sendiri karena telah melakukan dosa sebesar itu. Singkat cerita, malam diwa pergi berkelana tanpa tujuan yang jelas untuk menebus dosa-dosanya. Ketika berkelana, ia sampai di sebuah desa yang bisa dibilang mengalami kekurangan dalam pendidikan dan kebutuhan. Malam diwa pun berinisiatif untuk bersedekah, yaitu mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak di desa tersebut untuk belajar di sana. Dan rencananya sukses besar, hingga banyak lulusan dari sekolah yang menjadi orang hebat di luar sana. 4 tahun pun berlalu. Malam diwa masih tetap merindukan sang istri dan anaknya. Suatu hari, ia hendak membantu salah satu warga untuk berjualan. Dan ketika pulang, ia mendapati seekor tupai yang sedang terluka. Malam diwa pun berinisiatif untuk mengobati tupai tersebut. Ketika tupai tersebut sudah sembuh, seketika ada sebuah cahaya dan sebuah pintu yang keluar dari dalam hutan dan mengejutkan malam diwa. Seketika malam diwa pun sadar bahwa itu adalah jawaban atas semua doa-doanya selama ini. Ia langsung bergegas menuju rumah itu dan mendapati dirinya berada di sebuah taman yang sangat indah. Tiba-tiba, ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Ketika ia menoleh, ternyata itu adalah orang yang sangat ia rindukan selama ini. Istri dan anaknya berada di hadapannya sekarang. Malam diwa berhasil menebus semua dosa-dosanya. Ia pun berjanji untuk tidak melakukan dosa apapun itu lagi. Dan kehidupan malam diwa pun menjadi sangat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.